Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Leni Alamsyah. Di video kali ini aku akan bikin resep puding labu kuning yang legit. Anak-anak pasti suka, dan buat kalian yang pengen tahu, ikutin terus videonya sampai selesai. Dan ini kita lanjut ke bahan-bahannya. Ini aku pakai labu kuning ya sebanyak 300 gram. Dan aku tadi udah marutin kelapa. Ini kita ambil santannya sebanyak 350 ml. Dan 7 sendok gula pasir, serta agar-agar 1 buah, dan susu kental manis 1 saset, serta air aku pakai 500 ml. Untuk resep lebih lengkapnya kalian bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Ini aku udah panaskan kukusan, kita kukus sampai empuk ya teman-teman. Kalau teman-teman mau direbus juga bisa ya teman-teman, tapi di sini aku lebih sukanya dikukus ya, biar kita bisa mengurangi kadar airnya ya teman-teman. Ini kukus selama 10 menit atau sampai empuk ya teman-teman. Ini udah 10 menit ya teman-teman, kita cek ini udah empuk ya, dan kita angkat ya teman-teman. Lanjut, ini kita blender ya si labu kuningnya. Kalau teman-teman gak ada blender, kalian juga bisa menumbuknya pakai ulekan atau apa aja. Yang penting si labu kuningnya ini bisa halus ya teman-teman. Ini kita tambahkan gula sebanyak 7 sendok ya. Kalau kiranya kalian kurang manis atau terlalu manis, bisa dikurangin atau ditambahkan ya. Itu gimana selera kalian aja. Dan kita masukkan airnya sebanyak 500 ml. Lalu kita blender ya teman-teman. Buat kalian yang mau cari-cari buat ide jualan, resep ini enak ya dan legit, apalagi ini kalau kita suguhkan kepada anak-anak ya teman-teman. Mereka pasti seneng, dan ini lebih nikmat lagi kalau disajikan dalam keadaan dingin ya teman-teman. Lanjut ya, ini kita masukkan ke dalam apa ini ya, teflon besar ya teman-teman. Tapi ini kita jangan dulu nyalakan kompornya. Ini kita masukkan dulu bahan-bahannya aja, terus kita aduk-aduk ini supaya nanti kalau langsung kita nyalain kompornya takutnya ngegumpal ya. Jadi jangan dulu dinyalain dulu kompornya, kita aduk-aduk dulu aja. Habis tercampur baru kita nyalain kompornya ya teman-teman. Ini kita nyalain kompornya ya teman-teman, lalu kita masak sampai si labunya ini matang ya teman-teman. Dan mesti teman-teman ingat ya, kalau kita masak agar itu usahakan sampai mendidih ya teman-teman. Ini karena supaya si agarnya itu bisa tahan lama ya teman-teman. Karena kalau kita memasaknya nggak bener tuh suka cair ya teman-teman. Jadi kalau kita masaknya dengan benar, pasti si agarnya juga bisa bertahan lama. Ini udah matang ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam cetakan, tapi ini isinya jangan terlalu penuh karena kita akan memakai pelak santannya ya teman-teman. Selanjutnya kita masak pelak santannya ya teman-teman. Maaf ya, tadi ini aku udah masukkan gula, tadi aku nggak ke record ya. Ini aku masukkan gulanya 7 sendok makan, dan aku juga masukkan sedikit garam ya. Kalau udah mendidih ya teman-teman, si pelan santannya ini kita masukkan dengan 2 sendok makan tepung maizena yang sebelumnya kita larutkan dulu dengan sedikit air ya teman-teman.
Kalau udah mengental seperti ini, kita matikan kompornya dan ini kita hilangkan dulu uap panasnya. Setelah itu baru kita tambahkan ke adonan labu kuning yang udah mengeras ya teman-teman. Ini maaf teman, ini jadi 5 buah ya, yang 2 buahnya anak aku udah nggak sabar jadi udah dimakan ya teman-teman. Ini kita tuangkan si plaknya ya teman-teman, dan ini kita hias, dan aku suka simpan dulu di kulkas supaya tambah enak ya kalau lebih dingin teman-teman. Ini udah aku masukkan tadi ke dalam kulkas ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jual, itu gimana teman-teman ngeluarin budgetnya ya teman-teman. Ini bisa dijual dengan harga 5.000 atau 7.000 juga, ini bisa ya teman-teman. Ini kita cobain ya teman-teman. Ini lembut banget ya teman-teman, dan ini pastinya legit dah. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Manis banget ya teman-teman, enak, dan ini pasti anak-anak pada suka ya teman-teman. Anak aku juga suka ya teman-teman. Segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada